mempelajari bersama-sama surat At-Tariq pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala, yang merupakan surat ke-86 dan mempunyai 17 ayat. Seolah kita bacakan sebagian dari surat At-Tariq ini. Dijelaskan oleh ulama, nama surat ini adalah At-Tariq. Kenapa dinamakan dengan At-Tariq atau gugusan bintang atau malam yang datang? Dijelaskan sama ulama, li'anna Allah ta'ala iftataha as-surata bi-tariqi wa huwa an-najmul lami'. Karena dinamakan dengan At-Tariq, Allah Ta'ala membuka surat ini dengan kata At-Tariq. Ada kata At-Tariqnya, yaitu artinya adalah An-Najmu Al-Lami', bintang yang bercahaya. At-Tariq itu artinya bintang yang bercahaya. Adapun surat At-Tariq ini merupakan surat Makkiyah, dan pokok pembahasannya, inti pembahasan dalam surat At-Tariq dijelaskan oleh ulama, Itsbatu tauhidur rahman bin nadhari fi asl insan, menetapkan tauhid kepada Ar-Rahman dengan memperhatikan bagaimana asalnya manusia. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Dan kita mulai, kita baca mungkin beberapa ayat dan kita pilih satu ayat yang ingin kita jelaskan lebih dalam lagi. Yang pertama, Allah Ta'ala memulai surat At-Tariq ini dengan ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Yang diartikan demi langit dan yang datang pada malam hari. At-Tariq itu artinya dijelaskan, berarti diterjemahkan yang datang pada malam hari. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini, Allah bersumpah dengan langit dan dengan bintang-bintang terang yang Dia ciptakan di dalamnya. Artinya Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Dan bagi Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Namun bagi kita sebagai makhluk Allah tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Kita harus bersumpah kepada Allah Ta'ala atau dengan namanya atau dengan sifatnya. Adapun bersumpah dengan makhluk, maka manusia dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena kata Rasul alaihi wasallam, man halafa billah faqad kafara wa asyrak. Siapapun itu yang bersumpah kepada selain Allah, bagi manusia yang bersumpah kepada selain Allah, maka bisa jadi dia itu telah keluar dari agama Islam atau dia ini telah berbuat syirik. Tentunya dengan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan oleh ulama. Dan Allah Ta'ala mengatakan di ayat kedua, wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini termasuk bentuk pengagungan. Kemudian dia menjelaskannya dengan firman-Nya di ayat ketiga. Kata Al-Imam, kita sering mendapati ayat itu ada yang redaksinya itu wa ma adraka, ada yang redaksi lagi wa ma yudrika. Adrak itu menggunakan fi'il madhi, yudrik itu menggunakan fi'il mudhari. Kenapa berbeda-beda? Apa bedanya adraka sama yudrika? Dijelaskan dari sisi bahasa, dijelaskan sama Al-Qurtubi, An Sufyan, bahwasanya maksudnya adalah kullu ma fil Qur'an wa ma adraka faqad akhbara bihi wa kullu syai'in qala fihi wa ma yudrika lam yukhbirhu bihi. Di dalam kitab At-Tasbih, di Ta'wil Tanzil, kadang-kadang ada bedanya itu. Menggunakan kata lampau dengan kata sekarang itu ada bedanya. Kalau wa ma adraka, tahukah engkau? Itu maksudnya kata Al-Qurtubi menjelaskan dari Sufyan, artinya qad akhbara bihi. Itu sudah dikasih tahu, infonya telah lalu. Kalau menggunakan redaksi adraka. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari yudrika lam yukhbirhu bihi. Informasi itu sebelumnya belum pernah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala.
maksudnya kalau ditinjau dari sisi bahasa, yang memperdalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya Allah beritahu apa itu yang dimaksud dengan at-tariq. An-najmu sakib, yaitu bintang yang bersinar tajam. At-tariq itu artinya bintang yang bersinar tajam. Dijelaskan sama ulama. Salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan atau menukil perkataan beberapa ulama, salah satunya dari sahabat Ibnu Abbas, yang mengatakan makna an-najmu tsaqib adalah bintang yang bercahaya. Ada lagi yang mengatakan seperti misalkan As-Suddi berkata bahwa makna an-najmu tsaqib adalah yang menusuk para setan ketika dikirimkan kepada mereka. Apa maksudnya yang menusuk para setan ketika dikirimkan kepada mereka? Ada hadis yang menjelaskan fungsi bintang itu ada 3. Fungsi bintang ada 3. Yang pertama zinatul fis sama. Yang pertama itu fungsi bintang itu adalah hiasan di langit. Yang kedua rujuman lisyayatin. Yang kedua fungsinya untuk melempar setan. Yang ketiga alama yuhtada biha. Yang ketiga fungsinya untuk sebagai tanda. Oh, berarti kalau ada bintang yang bentuknya kayak gitu itu tanda barat. Kalau bintang yang bentuknya kayak gitu susunannya itu berarti ke arah timur misalnya. Itu fungsi bintang ada 3. Yang kedua tadi dijelaskan untuk melempar setan. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ikhwan sekalian, bapak sekalian, ibu sekalian, ada setan yang suka mendengar informasi yang ada di langit. Mereka itu bertumpuk-tumpukan sehingga sampai ke langit, mereka mencuri bintang dari langit. Nah, terkadang Allah menurunkan bintang sehingga menghampiri mereka dan membakar mereka. Dilemparkan bintang untuk membakar setan. Ada terkadang itu Allah biarkan setan itu tidak terkena lempar bintang, sehingga bisa menginformasikan kepada dukun. Makanya kadang-kadang omongan dukun itu benar, karena dia mencuri informasi dari langit. Dan itu Allah Ta'ala memang mengkehendaki seperti itu biar menjadi ujian bagi manusia. Seperti itu. Ini ayat yang ketiga. Dan di ayat yang keempat, BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. ini ayat yang ketiga. Dan di ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang itu pasti ada penjaganya. Manusia itu ada penjaganya. Dijelaskan sama Imam Ibnu Katsir, setiap diri ada penjaga dari Allah yang menjaganya setiap waktu. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan manusia itu ada penjaganya. Apa yang maksud penjaga? Manusia berarti ada penjaganya. Mal muradu bil hafiz. Maka ulama ini mempunyai beberapa tafsir. Siapa yang dimaksud dengan penjaga untuk manusia? Ada yang mengatakan annal hafizah wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang maksudnya yang jadi penjaga bagi manusia itu Allah, secara langsung Allah yang jaga manusia. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, annal hafizah malakun minal malaikah. Yang jaga manusia itu malaikat. Ada malaikat yang jaga manusia. Bukan nenek moyang, bukan. Nenek saya sudah meninggal dulu jaga saya enggak.
yang ditafsirkan sama ulama malaikat. Kalau kita nenek moyang kita sudah meninggal dunia itu nggak bisa lagi kembali ke dunia, nggak bisa. Setiap jiwa yang sudah meninggal dunia itu nggak bisa lagi kembali ke dunia. Dasarnya apa? Dasarnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian itu telah menghampiri mereka, maka orang iman itu ngomong, ya Allah, aku pengen kembali ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal soleh, karena banyak amal soleh yang aku tinggalkan. Dijawab sama Allah, kalla, nggak bisa, kata Allah, nggak bisa terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongannya saja, kata Allah Ta'ala. Maksud Allah apa? Kalaupun mereka kembali ke dunia, paling nggak beramal soleh lagi. Intinya kata Allah, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada pembatas yang membatasi manusia untuk kembali lagi ke dunia. Yang bisa lagi, roh itu kembali lagi ke dunia nggak bisa. Atau gentanya nggak bisa. Ada nggak mungkin jin qayyum, ada. Manusia itu ada jin qayyumnya, jin pendamping ada. Yang itu dia nggak mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, tafsir malaikat yang jadi penjaga itu mungkin Allah atau malaikat. Tafsir ulama. Maksudnya yang menjadi penjaga mungkin Allah atau malaikat. Dan malaikat ini dijelaskan lagi sama ulama. Ulama pun kemarin berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksud malaikat itu adalah ana hadzal hafizah malakun yahfadhu 'ala al-ibadi a'malahum wa yusajjiluha 'alaihim wa yaktubuha lahum kama qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang dimaksud adalah malaikat penjaga. Dia ini menjaga hamba-hamba Allah. Menjaga apa? Menjaga amalan-amalan hamba-hamba Allah. Menjaga amalan-amalan manusia dengan cara mencatatnya. Amalan manusia itu dicatat oleh malaikat dan ditulis. Seperti misalkan dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat raqibun 'atid yang duduk sebelah kanan dan sebelah kiri siap mencatat. Ada lagi yang mengatakan malaikat itu yang menjaga manusia. Menjaganya itu karena perintah Allah. Memang ada khusus malaikat yang jaga manusia, ada. Itu perintah Allah Ta'ala. Ini tafsir yang kedua, yang mengatakan yang menjadi penjaga itu adalah malaikat. Contohnya misalkan di dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dia punya malaikat yang mengikuti dan selalu bergiliran gajah ikutinya. Di depan dia ataupun di belakang dia, yang mereka itu menjaga manusia tersebut atas dasar perintah Allah. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Jadi banyak tafsiran, ada yang mengatakan yang menjaga manusia itu Allah secara langsung, ada yang mengatakan malaikat. Dan malaikat kata ulama, ada yang menjelaskan itu malaikat yang nyatat amal manusia, ada lagi yang menjelaskan malaikat itu memang dikhususkan untuk menjaga manusia yang Allah perintahkan. Artinya inilah tafsir ulama. Dan di ayat kelima, kita mungkin bacakan sampai ayat ke-7 ini, insyaallah. Ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Allah ngasih tahu nih sama kita nih, manusia itu diciptakan dari apa? Kata Imam Nukatsir, ini adalah peringatan bagi manusia atas lemahnya asal dirinya dan yang menjadi dasar penciptaannya. Artinya kita ini dikasih tahu sama Allah, kalian itu diciptakan dari apa? Fungsinya biar kita tak sombong. Karena Allah jawab di ayat selanjutnya, di ayat ke-6, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar.
Manusia tercipta dari air mani yang terpancar. Itu adalah air mani keluar dengan terpancar dari laki-laki dan perempuan. Maka dari keduanya lah, yaitu dari laki-laki dan perempuan, lahirlah anak dengan izin Allah. Kata ulama menjelaskan di dalam kitab Awal Maruf atau Baru Quran, man ta'ammala fi asli khalqihi tawadhu'a. Siapapun itu kalau dia merenungi dari apa dia diciptakan, maka dia itu akan tawadhu. Dia akan tawadhu, dia akan rendah hati. Oh, ternyata saya ini tercipta dari air mani, dari air mani. Makanya ulama mengatakan manusia itu gak pantas sombong manusia. Kenapa? Karena dia itu 2 kali dikeluarkan dari jalur kencing. Pertama dari ayahnya, dari jalur kencing ayahnya. Kedua dari jalur kencing ibunya. Gak pantas dan sombong, karena dia dikeluarkan dari tempat yang seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh ulama. Dan ayat yang terakhir kita baca pada kesempatan kali ini, Allah Ta'ala kembali menjelaskan, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dan keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Artinya dijelaskan di sini, air yang terpancar itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Bercampurnya sperma, kemudian menjadilah seseorang itu anak yang berasal dari air mani. Ikhwatul iman, inilah 7 ayat yang kita bacakan dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Uniknya di sini Allah Ta'ala di tengah-tengah surat At-Tariq ini Allah menceritakan kita bagaimana asal mula penciptaan kita. Min khuliqa min ma'in dafiq, yaitu manusia itu diciptakan dari mani. Itu kata Allah Ta'ala, manusia diciptakan dari mani. Sehingga fungsinya biar kita ini tidak sombong, kita tahu kita ini berasal dari sesuatu yang indah. Ikhwatul iman, saya ingin membahas tentang, mohon maaf ini banyak anak-anak ya, tapi ini harus sampai ke masalah fikih ini dengan lebih tepatnya ya, tentang mani, madhi, dan wadhi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Sehingga fungsinya biar kita ini tidak sombong, kita tahu kita ini berasal dari sesuatu yang indah. Ikhwatul iman, saya ingin membahas tentang, mohon maaf ini banyak anak-anak ya, tapi ini harus sampai ke masalah fikih ini dengan lebih tepatnya ya, tentang mani, madhi, dan wadhi. Tentang mani, kita diciptakan dari mani, dan saya ingin lebih menjelaskan tentang masalah ini dari tinjauan fikih. Air mani, pembahasan pertama dengan air mani ya, tentang air mani. Poin pertama, air mani itu suci. Itu yang pertama ya. Tidak najis. Memang ulama berselisih pendapat apakah mani ini najis, karena nanti ada pengaruhnya nanti. Oh, tiba-tiba di kainnya ada mani yang misalkan nanti dibawa sholat gimana? Nah kalau itu najis, nggak sah sholatnya. Kalau dia tahu ternyata ada najis, nggak sah sholatnya. Tinggal masalahnya air mani ini najis enggak? Ulama berselisih pendapat. Namun Allah a'lam bishawab, saya langsung memilih kesempatan penjelasan ulama yang mengatakan air mani itu bukan najis. Apa alasannya? Yang pertama, dijelaskan oleh ulama, anal asla fil asya'i at-taharah. Faman idda'a najasata syai'in fa'alaihi dalil. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Hukum asal suci. Meja itu suci, buku suci, segala sesuatu itu hukum asalnya. Hukum asalnya suci. Maka kalau ada yang mengatakan air mani itu najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Mana
yusibu thawba wa tahuttuhu thumma taquduhu thumma tandihuhu thumma tusalli fihi. Riwayat Muslim. Alasan kedua, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dulu Aisyah pernah mengirik mani Rasul alaihi wasallam yang nempel di pakaian, yang kering. Pernah ya. Tapi mani yang basah itu dicuci oleh Aisyah. Misalkan ada mani yang menempel di pakaian, itu cuma dikeringkan saja. Dan itu pun dipakai sholat oleh Nabi. Kalau seandainya najis, logikanya, kalau seandainya najis, tidak cukup cuma dikeringkan aja, dikering ini langsung dipakai kan? Pasti dicuci dulu. Yang namanya najis itu dicuci biar najisnya hilang. Contoh misalkan darah haid. Ada yang nanya ke Nabi, Nabi darah haid di mana Nabi? Kena pakaian. Kata Nabi, tahuttuhu, summa taqiduhu, summa tandihuhu, summa tusalli fihi. Ada perempuannya, ada darah haid yang kena pakaian. Kata Rasulullah SAW, dikering dulu, dibersihkan. Kalau darahnya nempel di pakaian, kalau sudah mengiring. Kata Nabi, dikucek dengan air, bilma, cuma taqiduhu bilma. Kau kucek dengan air. Cuma tandihuhu, kemudian kau bilas. Kemudian kau boleh menggunakan pakaian tersebut, walaupun sebelumnya terkena darah haid. Ulama sepakat darah haid najis. Darah haid najis. Tapi ketika ditanya tentang darah haid yang kena pakaian, Nabi mengatakan solusi dikering dulu, dibersihkan, dikucek-kucek dengan menggunakan air, baru dibilas, artinya dicuci. Tapi giliran mani, ternyata cukup dikering saja, nggak usah dibasahi, nggak usah. Nah itu nggak masalah sebenarnya. Allah alaihissalam. Apalagi pernah kejadian Nabi langsung pakai sholat, nempel di pakaian Nabi dan coba dikering, dibersihkan dengan tanpa menggunakan air, langsung dipakai sholat. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, anna hadzal ma'a aslu ibadillah mukhlisin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa ta'ala hikmatullah ta'ala an yakuna aslu haula'il bararah najisan. Kita tahu bahwa sekalian air mani itu adalah asal penciptaan hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu kan macam-macam. Kita kan tercipta dari air mani. Hamba-hamba Allah, manusia itu kan macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan kalau yang hamba-hamba yang baik, para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, para orang soleh. Kalau para nabi tercipta dari sesuatu yang najis, gak hikmah mau dikatakan. Gak aja, nabi kalian tercipta dari najis. Tidak mungkin nabi para rasul kan tercipta dari air mani, kecuali Nabi Adam, gitu ya. Maka kemudian kalau seandainya tercipta dari air mani, itu nabi itu orang baik, nabi suci. Berarti asal nabi itu dari sesuatu yang najis, kan mungkin ya. Makanya sekali lagi Allah alaihi wasallam, saya lebih pilih pendapat ulama air mani itu tidak najis. Apalagi dalilnya jelas sekali, pakaian Nabi yang terkena mani itu cukup dikering sama Aisyah, langsung dipakai sholat oleh Rasulullah SAW. Itu kalau air mani. Kalau beda lagi dengan mazi, nah, harus dibedakan ya. Mani, mazi sama wazi. Kalau mazi najis, mazi, wazi juga najis. Tinggal masalahnya apa bedanya? Bedanya mani, mazi sama wazi. Mani tahu sendiri, air yang keluar karena syahwat. Mani ya, umumnya karena syahwat. Tapi kalau mazi atau mazu, wa huwa ma'un abyad, raqiqun lazijun, yakhruju 'inda mula'abah aw tadhakkul jima' bi syahwatin wala dafkin wala yaqibuhu futur. Yang pertama, kalau mazi ini cairan warna putih encer lengket kalau keluar, dan itu biasa keluar karena bercumbu, karena pemanasan, bercumbu, bukan berhubungan, bukan. Ini keluar karena syahwat. Namun bedanya dengan mani itu, kalau mazi airnya tidak memancar, memang karena syahwat tapi tidak memancar seperti air mani, dan tidak menyebabkan lemas setelah keluar.
Beda sama mani suci, kalau mani najis. Apa dasarnya? Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tawaddu waghsil zakaraka. Pada ditanya tuh air mani di mana? Ali bin Abi Thalib kadang-kadang keluar air mani. Dijelaskan di hadis Bukhari nomor hadis 269. Kata Nabi, cukup kau wudu, kemudian kau cuci, sudah selesai. Berarti najis karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW cuci, diambilkan dengan air. Berarti menunjukkan air mani itu najis. Itu kalau mani. Kalau wadi beda lagi. Wa huwa ma'un abyad sakhirun yakhruju ba'da al-bawl. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu wa yatawadda wa la yaghtasil. Kalau wadi atau wadju itu ciri-cirinya itu airnya putih, kental, dan keluar setelah dia ini buang air kecil, itu keluarnya. Sama saja dijelaskan sama ulama, hukumnya seperti mazi. Dia cukup, kalaupun dia ini mengeluarkan air wadi, dia bersihkan. Kalau dia sebelumnya berwudu, maka wudunya batal, namun tidak usah untuk mandi wajib. Mandi juga tidak usah mandi wajib. Yang mandi wajib itu hanya mengeluarkan air mani. Kesimpulannya air mani itu suci, dan dia diwajibkan mandi wajib, mandi janabah. Air mani dan air wadi itu najis, cukup dibersihkan dan tidak diperintahkan untuk mandi janabah atau mandi wajib